warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wahid Akbar Basudani. Saya adalah seorang dosen pada Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Mandiri, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah video pembelajaran tentang mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis pada pertemuan 6. Bagaimana videonya? Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore rekan-rekan mahasiswa. Oke, kembali lagi bersama saya Wahid Akbar, dosen pemangku pada mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis, yang mana di siang menjelang sore ini kita akan membahas mengenai mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis pada pertemuan. Nah, sebagaimana kita sudah tahu bahwa di pertemuan 1 kita belajar mengenai tentang apa itu studi kelayakan bisnis atau feasibility study ya kalau di orang luar bilangnya. Terus kemudian di pertemuan 2 ya kita mulai melihat aspek-aspek lainnya gitu ya. Ada yang masih ingat nggak ada aspek-aspek apa? Aspek apa? Finansial hari ini ya kita akan bahas apa. Sebelumnya ada apa lagi? Sebelum finansial manajemen pemasaran ya. Yang pertama adalah pasar dan pemasaran di pertemuan 2 kemarin ya. Kemudian di pertemuan 3 kita ini membahas mengenai aspek teknik ya, teknologi dalam studi kelayakan bisnis. Jadi sebuah usaha atau sebuah perusahaan juga pasti menggunakan yang namanya teknologi di dalam proses produksinya, terus proses pelaporannya dan lain sebagainya. Oke, terus kemudian kita lanjut. Hari ini di pertemuan 4 kita membahas apa? Aspek manajemen ya. Kita bisa lihat dari struktur organisasi dan lain sebagainya ya, sehingga bisa terlihat bahwa aspek manajemen ini hampir mengarah kepada manajemen SDM gitu ya, untuk mengukur kinerja tim yang ada di dalam perusahaan yang akan kita teliti. Oke, kemudian di pertemuan 5 ingat aspek apa yang paling banyak nih ya? Aspek hukum, ekonomi dan lingkungan ya. Jadi perusahaan-perusahaan nanti teman-teman ya, nanti di akhir saya akan memberikan tugas. Jadi di akhir ini nanti akan kita lihat aspek hukum ini juga bisa kita pakai gitu ya. Terus ekonomi dan lingkungan. Oke, saya lanjutkan ya, kita masuk ke pertemuan 6. Bisa dilihat pertemuan 6. Di pertemuan 6 ini adalah aspek yang sebenarnya biasanya mahasiswa paling pusing gitu ya. Kenapa? Karena akan terkait dengan yang namanya manajemen keuangan. Ya, ada yang masih ingat semester 3? Pasti lupa. Ya. Lupa ingat. Ya. Oke, ya. Di pertemuan 3 di MK ya, part 3 itu kalau nggak salah kita membahas tentang penilaian investasi. Ya. Nah, di sini nanti juga kita akan bahas itu yang dilihat dalam aspek keuangan. Oke ya. Kita langsung aja. Oh ya, saya sedikit ya. Jadi rencana pembelajaran kita di sini ya, capaian pembelajarannya apa untuk pertemuan 6 ini adalah dalam indikatornya. Jadi teman-teman akan dilihat gitu ya dalam ketepatan dan menjelaskan serta menganalisa penilaian aspek-aspek keuangan gitu ya pada perusahaan nanti. Ya, secara apa? Secara logis, bertanggung jawab dan sesuai dengan etika pastinya. Oke, sudah tertulis di LPS ya indikatornya. Terus kita lanjutkan dulu ya untuk materi pertemuan 6. Oke, kita lihat di sini ya. Aspek keuangan ini aspek yang digunakan ya. Namanya udah keterangannya gampang ya, aspek keuangan. Itu aspek yang digunakan untuk menilai keuangan, udah jelas gitu ya. Nah, di studi kelayakan bisnis tujuannya apa? Jadi kita bisa tahu nih pendanaan dari perusahaan itu gimana, cash flow-nya gimana, project bisnis kita gimana, apakah akan maju atau tidak gitu ya, untung atau tidak, bagus atau tidak nanti ke depannya. Jadi kita perlu mengukur itu di dalam studi kelayakan atau feasibility study. Kita lihat di sini ya, aspek keuangan itu apa aja. Ya, yang pertama ada sumber-sumber dana yang diperoleh. Ya, jadi teman-teman nanti akan melihat nih perusahaan ini punya sumber dana itu dari mana gitu ya. Ya kan macam-macam ya sekarang, bisa jadi ada yang dimodalin orang tuanya,
Bisa jadi ada yang dia usaha dari kecil terus jadi besar gitu ya. Ada juga yang money laundering gitu ya, bisa contoh negatif ya. Itu contoh negatif ya, jangan ditiru ya, karena sama pemerintah. Oke, jadi ceritanya seperti itu. Terus kemudian kebutuhan tentang biaya investasinya berapa? Makanya kita perlu belajar itu. Ya, and then estimasi pendapatan dan biaya investasinya selama beberapa periode. Kita kalau dagang nggak mungkin kan nggak mau untung. Ada yang dagang nggak mau untung, ada nggak? Nggak ada. Ya kalau dagang nggak untung berarti kita bukan perusahaan, tapi yayasan sosial. Ya, yayasan amal itu nggak untung sama sekali. Ya, jadi pasti mencari perbandingan antara pendapatan sama biaya. And then proyeksi neraca sama atau modal rugi. Nah mereka kan belum buat di awal tuh. Jadi mereka bisa proyeksikan dulu nih. Kira-kira gimana nantinya kalau modal rugi sama neracanya seperti apa. And then kriteria-kriteria penilaian investasi ini nanti nyambung sama MK ya, mata kuliah lalu, sama rasio-rasio keuangan yang digunakan oleh perusahaan nantinya. Oke, kita lanjut ya. Oke, dan di sini ada sumber-sumber dana ya. Sumber dana dari macam-macam yang tadi saya bilang, bisa dari modal asing ya, PMA, penanaman modal asing. Sekarang lagi musim ya. Bahkan pemerintah pun ada programnya. Kalau teman-teman mau cari tahu pasti ada. Kalau teman-teman punya usaha atau apa, datang aja ke PMA. Biasanya dia ada tuh. Terus ada yang modal sendiri gitu ya, mungkin tabungan dia, mungkin warisan dan lain sebagainya. Terus biaya-biaya kebutuhan investasi itu kita lihat apa? Yang pertama biaya dari perannya dulu. Sebelum investasi itu ada perannya. Apa itu perannya biasanya? Ketika mau jalan nih, ya biasanya ada perannya nih, ya. Biasanya apa? Pembuatan studi, pembelajaran dulu, survei. Kalau teman-teman mau tahu ya, Indomaret tuh sebelum ada tidak yang teman-teman ibarat yang di depan komplek teman-teman, dia tuh tidak itu sama orang survei. Dia hitung berapa pejalan yang lewat, berapa motor yang lewat, berapa mobil yang lewat. Nah baru dia akan menilai apakah kalau ditaruh di situ akan worth it atau tidak. Ya, makanya perlu ada biaya berinvestasi. Setelah itu pembelian aktiva tetap ya. Saya nggak tanya lagi aktiva tetap, teman-teman harusnya udah ahli nih di aktiva tetap gitu, karena udah beberapa kali belajar akuntansi gitu kan. And then biaya operasional ya, ini juga harus dilihat ya. Jangan sampai kita bikin perusahaan nggak bisa menggaji orang, itu kasihan ya. Ya kenapa saya bilang pengusaha itu mulia? Pengusaha itu karena dia gaji orang. Bayangin berapa kepala keluarga yang bergantung pada diri untuk pengusaha, berapa orang yang mendoakan, berapa istri-istri orang yang mendoakan si pengusaha ini agar bisa terpancar. Ya, makanya dia perlu tahu nih biaya operasional gimana. Ya, cuman jangan kasarnya jangan curang gitu ya. Kenapa? Kadang-kadang ada perusahaan-perusahaan kita yang tidak membayar dengan bayar karyawan ya. Ya kalau masih kecil ya bertahap lah gitu ya. Mungkin awalnya gaji berapa, karyawan lama-lama kan. Jadi disesuaikan biaya-biayanya. Terus kita lanjut ya. Ada cash flow ya. Teman-teman udah biasa nih yang disebut dengan initial cash flow ya atau SCAS gitu. And then ada operational cash flow sama terminal cash flow, ingat nggak? Di manajemen keuangan ya. Kalau teman-teman bisa lihat lagi slide dulu di semester 3 pasti akan ketemu slide-slide itu lagi. Nah, terus kita lihat juga nanti kita akan pakai nih. Ya. Kepada kriteria penilaian investasi ya, siapa yang kangen sama PB period, accounting rate of return ya, atau average ya, ada yang bilang accounting, ada yang bilang average nih. Terus ada net present value, IRR ya, internal rate of return sama profitability index. Wah, ingat nggak tuh? Berhubungan sama apa? Keuangan. Terus biasanya menghitung ini tuh ada apanya? Ada unsur apa? Selain angka uang, ada apa biasanya dalam pengukuran ini? Ada waktu, benar, nilai waktu daripada uang atau time value of money. Ya, oke, kita lanjut ya, diingat-ingat nanti ini. Ya, kalau ini teman-teman bisa buka-buka lagi waktu semester 3 di manajemen keuangan, karena mata kuliah ini terkait ya. Terus kemudian kita juga bisa mengukur keuntungan ya, ROE ya, return on asset sama return on equity. Teman-teman bisa lihat rumusnya. And then tentang fixed cost sama variable cost ya, biasanya berhubungan dengan apa? Dengan BEP ya. BEP itu apa sih? BEP itu apa? Break-even point atau titik impas ya. Jadi kalau kita mengukur BEP jangan mengukur untung, kita mengukur kapan investasi kita itu impas gitu ya. Oke.
Nih ya, nanti ada BEP. Terus kemudian, nah ini rumus BEP. Ya macam-macam, kalau ada yang pakai total cost gitu ya, ada yang pakai fixed cost, variable cost. Nanti disesuaikan dengan tugas yang akan saya berikan di akhir. Terus ingat-ingat ada PB period lagi ya. Jadi PB period itu apa sih? Untuk menghitung jangka waktu pengembalian modal. Berapa lama sih kalau diingat? Biasanya ya berapa tahun sih saya minjem duit nih sama siapa ya, sama Raka. Mas Raka saya minjem duit dong gitu, 50 juta misalnya. Setelah saya minjem duit ke Mas Raka kan tanya dong, kapan Pak Bapak bisa balikin? Iya dong. Untuk proyek apa? Saya akan jelasin nih proyek saya ABCD Mas Raka. Terus setiap tahun itu saya dapat arus kas saya sekian bersihnya, sehingga saya bisa cicil ya 5 tahun misalnya. Nah di situ akan dinilai sama Mas Raka apakah dia akan untung dari uang yang dipinjamkan saya atau dia malah buntung gitu. Kenapa bisa buntung? Karena ada unsur apa? Value of money lagi gitu ya, nilai sekarang uang dengan nilai masa depan itu berbeda. Oke, kita lanjut ya. Ini tentang PB period ya. Ada NCF ya. NCF itu net cash flow, atau kalau saya lebih sering bilangnya arus kas masuk gitu ya, atau proceed pada saya seringnya. Ya, ini tahun pertama yang tadi saya bilang ke Mas Raka, saya balikin 20, 30, 40, 30, 30 gitu ya. Nah nanti kalau diingat-ingat ya, ini period dengan metode biasa, tidak menggunakan unsur value of money. Oke. Yang kemudian lebih akurat lagi ketika digabungkan dengan konsep value of money dengan adanya diskonter faktor. Ya, jadi jelas uangnya kembali berapa. Takutnya saya minjem Mas Raka 50 juta, 5 tahun saya balikin 70 juta, kelihatannya untung, ternyata padahal enggak. Karena faktor-faktor inflasi dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ya. Kemudian ada NPV ya, sebenarnya konsepnya sama dengan time value of money. Ya, jadi dibuka-buka lagi nanti tabel PVIF-nya, present value per stock. Ya, ingat kan ya tabel-tabel waktu itu ya. Terus ada setelah NPV banyak ya, ada PI, ada IRR, biasanya itu sepaket sebenarnya. Kalau udah ketemu PV period, ngitung NPV biasanya itu tuh PI-nya itu, IRR itu. Ya, nanti kita kaji lebih dalam lagi untuk pengerjaannya. Kita lanjut, kemudian ada neraca ya. Neraca ya pasti udah hafal banget isinya apa sih? Isinya aktiva sama pasiva. Nah, neraca ini nanti kita juga bisa ambil nih dari perusahaan-perusahaan yang akan kita lakukan studi kelayakan. Kemudian ada satu lagi adalah laporan laba rugi, ini juga penting. Ya, jadi analisa keuangan, aspek keuangan itu nggak akan jauh-jauh dari itu. Neraca, laba rugi, gitu ya. Terus APB, BEP nggak akan jauh-jauh dari sana. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Boleh Mas Raka, ya gimana? Kalau misalkan kita dapat data keuangan itu kita gimana Pak cara menganalisis jadi aspek keuangan ini? Oke, saya perjelas ya. Misalnya kamu lagi survei atau kamu lagi membuat studi kelayakan tentang sebuah proyek gitu. Tapi kamu tidak dapat laporan keuangannya. Oke. Proyek ini kamu teliti kepada perusahaan yang sudah berjalan atau belum berjalan? Sekiranya sudah berjalan ya. Oke. Sekarang ini teman-teman ya, sebagai mahasiswa kita kan riset. Ya, nanti memang ada ya penugasan dari saya gitu ya, setelah tanya jawab gitu. Nanti kondisi begini, ketika teman-teman melakukan survei kepada perusahaan untuk studi kelayakan, kalau data yang tidak dapat, itu jangan dipaksa teman-teman, karena kasihan. Nanti teman-teman kan bawa nama-nama mater ya, wah ini orang-orang UMM sukanya maksa minta data gitu ya. Saya pernah dengar tuh di hotel apa gitu, ada yang kayak gitu ceritanya, maksa-maksa minta data, kan gak enak ya kondisinya ya. Nah, kalian harus pintar-pintar lah, dilihat aja. Let's say misalnya di masyarakat, kamu nggak bisa kayak usaha kecil kan berat ya untuk nyari neraca laba rugi ya, susah. Cara gampangnya gini aja, misalnya kamu meneliti warteg gitu ya, atau ayam goreng yang pinggir jalan misalnya, the Primus, the Besto dan lain-lain macam-macam. Dilihat aja kondisinya displaynya ada berapa ketika pagi, gitu ya. Ketika pagi dia display berapa. Terus teman-teman boleh melakukan secara berkala, siang displaynya berapa, and then sore displaynya berapa. Atau gampangnya kamu nanya pakai halus, Pak, satu hari berapa aja dari sini lampunya? Gitu. Pak, saya boleh nggak kalau orang jual? Oh, nggak bisa, begini gitu ya. Kamu harus aja Pak, kira-kira
di sini berapa sih ayam sehari habisnya gitu. Saya lihat orang berapa rame nih, kan orang senang ya digituin. Nanti dia akan cerita, oh saya sehari itu 200 ekor ayam misalnya. Ya udah tinggal dikali aja 2 ekor, misalnya 1 ekor ayam dipotong berapa sama dia, kan ketahuan misalnya, gitu ya. Jadi kita harus cerdas-cerdas, jadi mahasiswa jangan memaksakan juga bahaya gitu ya, karena bawa awal mata. Oke, bagus ya pertanyaannya. Boleh next pertanyaannya ada lagi? Silakan. Pertanyaan berikutnya. Ayo. Bingung apa bingung? Apa mau langsung praktek? Gitu ya. Iya boleh. Di Mbak Novi. keuangan itu Ah. untuk penyusunannya kan tadi ada IMR, ada MPV gitu ya. ada MPV. Nah itu Terus? urutannya gimana tuh Pak? Apa bisa Ah. dibaca atau? Gini Mbak Novi, urutannya itu kan biasanya ya kalau teman-teman balik lagi nanti, coba nanti dibuka lagi buku motor elektronik. Nanti ada urutannya. Biasanya tuh dia ngumpul PB dulu. Karena itu paling gampang. Analisa keuangan investasi paling gampang itu PB. Habis itu biasanya ada MPV. Karena kuncinya MPV. Kalau MPV udah ketemu, itu akan ketemu semuanya tuh. Semuanya bakal ketemu. IRS-nya ketemu, gitu ya. Terus PI-nya juga ketemu, profitability index-nya gitu ya. Nah nanti dilihat aja gitu urutannya. Gitu Mbak Novi. Oke, ada lagi nggak bagus pertanyaannya? Ada lagi? Boleh? Saya mau bertanya, NPV itu kan merupakan selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang telah didiskon dengan menggunakan social opportunity cost of capital sebagai diskon faktor. Bagaimana caranya menentukan diskon faktor dari NPV-nya? Oke, bagus ya pertanyaannya ya. Ini kadang-kadang orang bingung. Kan tadi di atas tuh kredit periode ada DF ya, discounted faktor. Saya lihat tadi slide ke atas ya. Saya tarik lagi ini. Nah ini ada discounted faktor. Discounted faktor ini diambil dari apa biasanya? Ada ini nggak? Dari bunganya berjalan pada tahun itu. Boleh nanti dicari ininya, dicari apa namanya suku bunga BI berapa sekarang di rate. Nah biasanya atau dicari misalnya suku bunga bank umum berapa. Biasanya ada perbedaan lagi itu antara BI rate dengan bank umum. Gitu. Nah itu bisa dijadikan sebagai discounted faktor. Nah NPV kan membandingkan ya, harus ada yang positif ada yang negatif kan. Nanti kalau ini kamu lihat lagi rumusnya. Ya kondisinya di dalam NPV itu di discounted faktor yang minus. Kamu coba-coba metodenya. Ya kalau kamu buka lagi modulnya ada metode coba-coba. Mungkin di awal misalnya di sini kita ikutin 18, oh masih belum minus. Turun lagi 20, turun lagi terus sampai dapat angka minusnya. Gitu ya. Bagus ya pertanyaannya ya. Good. Oke, pertanyaannya saya kelas dulu ya. Kemudian saya mau masuk kepada penugasan. Di mana penugasan ini telah disusun bersama tim pengelola PS ya, tentang pembuatan laporan studi kelayakan bisnis dalam bentuk jurnal ilmiah. Gitu ya. Nah kan ini sebenarnya jurnal kayaknya udah biasa nih kerja jurnal kelas ini. Oke ya. Ini bisa kita lihat ya di sini. Ya nama pengampunya macam-macam karena dosen di sini bukan hanya saya gitu ya. Kebetulan saya juga pengembang RPS di sini. Terus kita lihat di sini yang pertama adalah mampu memahami penyelesaian kasus studi kelayakan bisnis secara logis, terukur, penggunaan model yang baku, serta menguasai draft penyusunan laporan SKB studi kelayakan bisnis ya, yang mampu dijadikan bahan keputusan manajerial. Terus mengaplikasi ya kemampuan dalam pembuatan laporan studi kelayakan bisnis secara moral dan etika serta teknik penyajian dan mendokumentasikannya. Terakhir adalah pencapaiannya mahasiswa ini akan mempresentasikan hasil risetnya. Gitu. Oke, terus saya turun lagi. Tentang deskripsi tugasnya. Itu harus ada penjabaran tentang aspek teknik teknologi dalam studi kelayakan bisnis. Saya minta maaf ini harusnya direvisi. Ya, karena apa? Di bawahnya kan sudah ada revisi bahwa pengerjaan ini, aspek penilaian ini itu adalah aspek-aspek yang dianalisis. Teman-teman bisa lihat ya. Kan teman-teman dari satu tadi banyak tuh pemasaran pasar, terus juga ada apalagi macam-macam ya, hukum. Nah, semakin banyak aspek yang teman-teman ambil, gitu ya, itu penilaiannya semakin tinggi. Tapi dilihat juga ya teman-teman
jangan ceroboh. Misalnya gini, kita meneliti tentang warteg, usaha warteg. Kemungkinan dia tuh nggak punya aspek hukum. Kemungkinan, ya. Kadang-kadang izin PINT aja nggak ada, ya. Usaha rumah tangga tuh nggak ada. Ya, makanya jangan dicoba-coba gitu. Kalau yang kayak gitu jangan ditanya soal itu, kasihan, bingung gitu. Emang harus ya itu kaget nanti. Ya, atau izin, Pak ada izin BPOM nggak Pak? Ini kata Bapak kalau nggak kena nih, jangan ya. Kasihan nantinya pakai usahanya ya. Gitu. Ya, jadi ini ada aspek-aspek, beberapa aspek yang kalau teman-teman ambil gitu ya, akan menambah penilaian. Ya. Terus di sini ada metodenya, ya. Metodenya adalah tes tertulis ya, jadi disubmit nanti dibuat. And then jadwal pelaksanaannya nanti pada presentasi akhirnya ya, di pertemuan 10, 11 sampai dengan pertemuan 14. Oke, terus bobotnya adalah 30 sampai 100%. Tapi saya akan jadikan untuk ini sampai dengan 100%. Oke, mungkin itu. Ada yang mau ditanyakan terkait tentang tugas? Atau gimana cara menulis jurnalnya? Teman-teman sudah pernah melakukan penelitian kuantitatif kan? Ya, kalau studi kelayakan itu dia kualitatif. Pernah lihat nggak jurnal sebelumnya? Belum. Oke, nanti saya akan lihatin. Ada beberapa contoh di sini juga ada. Ini adalah referensi dari studi kelayakan kayak buku gitu ya, tapi di jurnal. Kalau teman-teman buka Google Scholar, coba sekarang buka. Buka Google Scholar, cari analisis studi kelayakan bisnis, dia akan muncul. Coba cari. Yang pakai laptop silakan, yang pakai handphone juga silakan, masih bisa membaca juga. Udah, ya ada jurnal seperti itu, studi kelayakan bisnis analisis. Nah, nanti teman-teman lihat begini ya, itu jurnal studi kelayakan tidak semuanya tempat itu bisa disubmit. Jadi dilihat dulu, ya biasanya kalau yang sudah penerbitan studi kelayakan dia akan bisa menerbitkan studi kelayakan. Ambil aja referensi situ, terus kerjain sambil diteliti nanti perusahaannya. Oke, paham ya? Ya nanti sepanjang perjalanan kita masih banyak nih dari pertemuan 7 nanti. Terus juga habis UTS pertemuan 8 sampai dengan pertemuan 9, 10 mungkin kita akan terus, saya akan cek secara berkala ya penelitian yang teman-teman lakukan. Oke? Jadi sarjana, usaha mandiri tempatnya.